Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ratna Wijayanti selaku pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, serta teman-teman manajemen 6 yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait materi elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Di antaranya 1. Andika Oktavian, 2. Yuliana Indah Permatasari, 3. Ibnu Daniswara, 4. Sugeng Arif. Presentasi elastisitas permintaan dan penawaran akan saya mulai dari pengertian elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas adalah ukuran khas untuk mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan karena perubahan variabel dalam fungsi permintaan, seperti harga, pendapatan, dan harga barang. Konsep elastisitas ini untuk meramalkan hal apa yang terjadi jika harga barang atau jasa dinaikkan. Bagi produsen, pengetahuan ini digunakan sebagai pedoman seberapa besar ia harus mengubah harga produknya. Sebagai contoh, anggaplah biaya produksi sebuah barang meningkat sehingga seorang produsen terpaksa menaikkan harga jual produknya. Menurut hukum permintaan, tindakan menaikkan harga ini jelas akan menurunkan permintaan. Elastisitas dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan dalam jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Pada prinsipnya, teori permintaan menjelaskan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Apabila hubungan antara permintaan dan harga tersebut kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka grafik tersebut kita kenal dengan kurva permintaan. Kurva permintaan secara umum berlereng positif, sedangkan kurva penawaran secara umum berlereng positif. Adapun beberapa hal yang menyangkut dengan elastisitas permintaan yang akan dijabarkan oleh Sugeng Arif. Terima kasih. Teori permintaan dalam Islam. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utama, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dari Allah. Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, filosofi pada dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat atau falah, sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Kurva permintaan seperti grafik yang ada di PowerPoint, slope yang menurun disebabkan perilaku rasional dari konsumen, yaitu apabila harga naik mereka akan menurunkan konsumsinya, di mana satu-satunya faktor hanya dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga. Hal inilah yang dialami ilmu ekonomi disebut pergerakan sepanjang kurva atau moving along the curve, di mana perubahan konsumsi hanya terjadi di sepanjang kurva permintaan tersebut dan tidak terjadi pergeseran dalam kurva permintaan. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau ES dapat didefinisikan dengan analogi logika yang sama dengan elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga barang berubah 1%. Elastisitas penawaran juga dikaitkan dengan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhinya seperti tingkat bunga, angka upah, harga bahan baku, dan harga bahan antara barang lainnya. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Adapun beberapa hal yang menyangkut dengan elastisitas penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Oktavian dari manajemen 6.
sini saya akan menerangkan bagian dari slide 6 sampai slide 8 bahwasanya teori penawaran Islam. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaiknya. Ia percaya bahwa akibat rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang sehingga mereka akan keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga dan sebuah populasi, dalam ekonomi Islam ada hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu larangan melakukan mafsadah, larangan melakukan harar, dan larangan melakukan masyair atau riba. Selanjutnya, slide 7. Kurva penawaran. Hubungan antara jumlah penawaran dan jasa dengan harga barang atau jasa itu sendiri dalam hukum penawaran. Hukum tersebut menunjukkan adanya hubungan penawaran dengan harga. Teori penawaran mengatakan bahwa jika jumlah barang yang ditawarkan sangat banyak, maka harga cenderung turun. Sebaliknya, bila jumlah penawaran barang tersebut relatif sedikit, maka harga cenderung naik. Slide 8. Jenis-jenis elastisasi permintaan dan penawaran. Elastisasi permintaan sebagai berikut. 1. Permintaan insalistis sempurna. 2. Permintaan elastistis. 3. Permintaan elastistis uniter. 3. Permintaan elastistis. 4. Penawaran elastistis sempurna. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elastisitas penawaran. A. Biaya dan teknologi. Biaya adalah yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Teknologi adalah peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. B. Jumlah penjual semakin banyak. Jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat di harga tertentu, maka semakin tinggi penawaran. C. Dugaan tentang masa depan. Aspek dugaan atau ekspektasi terhadap masa depan mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Misalnya, jika penjual menduga bahwa harga barangnya akan meningkat di masa yang akan datang, maka ia akan mengurangi penawarannya pada saat ini. Akibatnya, penawaran berkurang. Hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena perilaku seperti ini mengakibatkan harga di pasar melonjak. D. Kondisi alam seperti terjadinya bencana banjir, gempa bumi, dan sebagainya bisa mengakibatkan penawaran barang-barang tertentu berkurang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Pertama, elastisitas permintaan. A. Jumlah barang substitusi yang tersedia di pasar. B. Potensi pendapatan yang diperbelanjakan. C. Jangka waktu analisis permintaan. Elastisitas penawaran. A. Sifat perubahan biaya produksi. Penawaran yang tidak elastis jika kenaikan penawaran supply yang dilakukan dengan biaya produksi yang sangat tinggi. B. Jangka waktu analisis penawaran. Analisis penawaran terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif lama menjadikan penawaran terhadap barang tersebut bersifat elastis, karena perusahaan dapat melakukan perubahan baik harga, desain produk, dan sebagainya. Analisis penawaran terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif singkat
menjadikan penawaran terhadap barang tersebut bersifat tidak elastis, karena perusahaan tidak mampu melakukan perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.